Bayangkan sebuah negara dengan militer terkuat, tank-tank terbaru, dan jet tempur tercanggih. Namun, bayangkan jika negara itu tidak bisa memberi makan tentaranya sendiri, atau tidak memiliki bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin perangnya. Apakah negara itu benar-benar kuat? Sejarah berulang kali mengajarkan kita, tanpa pangan, tidak ada negara. Tanpa energi, tidak ada kekuatan. Pangan dan energi bukanlah sekadar komoditas dagang. Keduanya adalah pondasi absolut ekonomi dan kedaulatan suatu bangsa. Tapi di abad ke-21, memiliki padi di lumbung dan minyak di dalam tanah saja tidak cukup. Ada satu elemen ketiga yang sering terlupakan, yang menentukan apakah pondasi itu akan kokoh atau runtuh. Elemen itu adalah alat tukarnya. Hari ini, kita akan membedah hubungan fatal antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan gerakan global yang sedang bergejolak, dedolarisasi. Mari kita tetapkan standarnya terlebih dahulu. Mengapa pangan dan energi disebut pondasi? Pertama, pangan adalah jangka stabilitas sosial. Pangan adalah kebutuhan paling dasar manusia yang tidak bisa ditunda. Dalam analisis geopolitik, kemandirian agrikultur kemampuan memproduksi bahan pokok secara mandiri, mengontrol kualitas panen dari hama, dan menjaga kesuburan tanah adalah garis pertahanan pertama melawan kelumpuhan total rantai pasok global. Krisis pangan seringkali menjadi katalis utama kerusuhan sipil, instabilitas politik, hingga runtuhnya sebuah rezim. Rakyat yang lapar tidak peduli pada ideologi, mereka peduli pada perut yang kosong. Kedua, energi adalah mesin penggerak industri dan pertahanan. Energi adalah urat nadi perekonomian modern. Tanpa energi, logistik lumpuh, pabrik berhenti beroperasi, dan aset taktis militer tidak bisa dikerahkan. Negara yang memiliki kontrol atas sumber energinya sendiri baik itu fosil maupun energi terbarukan memiliki kemandirian ekonomi yang sejati. Inilah mengapa mengamankan jalur logistik untuk pangan dan energi seringkali menjadi alasan utama pembentukan postur pertahanan militer suatu negara. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi negara. Namun, disinilah letak masalahnya. Dalam sistem ekonomi global saat ini, pondasi fisik ini dibangun di atas tanah yang disewa. Tanah itu bernama dolar Amerika Serikat US. Secara historis, komoditas vital global diperdagangkan menggunakan USD, sebuah sistem yang dikenal sebagai petrodolar untuk minyak, dan mendominasi perdagangan biji-bijian global seperti gandum. Ini menciptakan risiko ketergantungan yang mengerikan bagi negara berkembang. Pertama, risiko nilai tukar dan inflasi. Impor. Ketika sebuah negara harus mengimpor energi atau pangan, mereka wajib memiliki cadangan US dollar yang besar. Jika nilai tukar mata uang lokal mereka anjlok terhadap dolar akibat kebijakan suku bunga, Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed yang tidak bisa mereka kontrol harga pangan dan energi domestik akan meroket. Ini disebut imported inflation. Rakyat di Jakarta atau Mumbai harus membayar lebih mahal untuk nasi dan bensin. Bukan karena padi mereka gagal panen atau minyak mereka habis, tapi karena keputusan di Washington DC. Risiko kedua, dan yang paling berbahaya di era modern, adalah weaponization of finance, senjata finansial. Sistem pembayaran global utama seperti SWIFT didominasi oleh pengaruh Barat. Jika suatu negara dianggap nakal oleh Barat dan terkena sanksi ekonomi, mereka bisa ditendang dari sistem SWIFT. Apa dampaknya? Negara tersebut tidak bisa menggunakan US dollar untuk membeli makanan untuk rakyatnya atau bahan bakar untuk militernya di pasar internasional. Bahkan jika mereka memiliki uangnya, ini bisa berujung pada kelumpuhan total tanpa satu peluru pun ditembakkan. Disinilah dedolarisasi masuk sebagai elemen krusial. Jika ketahanan pangan dan energi adalah pondasi fisik kedaulatan, maka dedolarisasi adalah perisai finansialnya. Dedolarisasi adalah bentuk pertahanan asimetris di abad ke-21. Dengan melakukan perdagangan menggunakan mata uang lokal, local currency settlement, negara-negara dapat melepaskan diri dari jerat petrodolar dan monopoli komoditas. Mereka bisa menstabilkan harga energi dan pangan domestik tanpa harus terombang-ambing oleh kebijakan ekonomi Amerika Serikat.
Dedolarisasi mendorong penciptaan sistem pembayaran alternatif yang kebal terhadap tekanan eksternal. Sistem ini memastikan bahwa dalam skenario konflik geopolitik terburuk sekalipun, rantai pasok logistik militer dan perut rakyat tetap bisa diisi karena transaksi tidak bisa diblokir oleh pihak ketiga. Kita melihat pergeseran strategi aliansi ekonomi yang masif, dipelopori oleh blok seperti BRICS. Ini bukan sekadar teori. Rusia dan negara-negara Timur Tengah kini sering menjual minyak dan gas ke Tiongkok dan India menggunakan yuan, rubel, atau rupiah. Brasil, raksasa agrikultur, mulai memperdagangkan hasil pangannya ke Tiongkok tanpa menggunakan dolar. Langkah ini mengunci rantai pasok energi dan pangan di antara mereka sendiri, menciptakan ekosistem ekonomi tertutup yang mandiri. Negara-negara menyadari bahwa tank, pesawat tempur, dan lumbung padi tidak akan ada gunanya jika rekening bank negara tersebut bisa dibekukan dari jarak jauh. Mengamankan pangan dan energi mengharuskan suatu negara juga mengamankan instrumen pembayarannya. Ketahanan pangan, energi, dan dedolarisasi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam arsitektur kedaulatan modern. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah strategi local currency settlement yang mulai diterapkan BI sudah cukup kuat untuk mengamankan kebutuhan dasar kita dari guncangan global?